Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan untuk anak-anakku semua. Salam sejahtera tentunya. Perlu kita ketahui, urgensi ekonomi adalah pengenalan atau kita ini harus mengingat kembali bahwa pondok pesantren adalah tempat untuk reproduksi. Karena pondok pesantren adalah bagaimana mengenalkan martabat, kehormatan dan jati diri yang dimulai dari pengenalan wilayah, pengenalan diri di dalam wilayah, dalam keberagaman yang ada di dalam kandungan wilayah, dan semuanya ini adalah menjadikan bagaimana tangguhan daripada diri dalam kepribadian pondok pesantren ini menghadapi keberagaman bermasyarakat yang selalu menjadikan contoh, menjadikan keteladanan dengan tidak meninggalkan esensi ilmu alam dan juga daripada kemutlakan menghormati dari keberagaman, kepercayaan beraneka ragam yang kemudian ini dituangkan menjadi kehidupan yang beragam yang mampu menjadikan daripada kehidupan yang setara papan, pangan dan sandang dengan makhluk apapun, dan sebaik-baiknya keteladanan dalam perekonomian dari dahulu kala adalah pondok pesantren. Nah, dari sini contoh-contoh di dalam para pendahulu pondok pesantren itu diberikan nama daripada petani sawah dan ladang, sehingga contoh ini adalah melihat pergerakan daripada jati diri martabat dalam diri, dalam bersawah berladang di hutan, bersawah dalam tempat kehidupannya adalah memproduksi hasil yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sampai melimpah ruah dari tanaman-tanaman yang dihasilkan dari kesuburan tanah. Apalagi di daerah daripada wilayah kita, Bumi Pertiwi ini adalah daerah pertanian agraris, terutama adalah terbesar, sehingga pondok pesantren ini mengenali wilayah dalam bercocok tanam menjadi dasar, dan apalagi kelautan-kelautan dalam bertani membutuhkan air yang kemudian menjadikan dari semua ini adalah kemanfaatan merangkum daripada satu persatu yang hasilnya kemudian dijadikan dalam pokok tertingginya pondok pesantren adalah memberikan kemakmuran daripada diri bangsa ini. Martabat Indonesia yang sekarang ada adalah kita semua ini. Saksi yang tidak bisa ditinggalkan adalah kehidupan mereka, yang tidak meninggalkan daripada kehidupan hutan, pertanian, sawah dan ladang adalah pondok pesantren yang sangat diagung-agungkan, menjadi kepercayaan mutlak daripada yang dihadapi untuk problematika kehidupan, sampai menjadikan keteladanan bahwa ekonomi yang kuat dan tangguh adalah rahim para petani yang melahirkan barisan-barisan, terutama saat itu adalah sesuatu kemiskinan yang tidak bisa dihindari, yang diakibatkan dari pihak-pihak yang tidak menghendaki kita ini menikmati kemakmuran, terutama adalah penjajahan daripada Bumi Pertiwi, sehingga pondok pesantren ini menjadi hal pokok yang bisa menjadikan ekonomi tangguh, sandang pangan, papan, dan kemudian adalah yang disebut kehormatan. Nah, perlu kita ketahui ketika sejarah perekonomian ekonomi mandiri bila bangsa yang saat itu tidak lain adalah
para kaum yang ada di hutan atau satu daerah pedesaan yang kemudian meluas menjadi wilayah yang disebut sekarang adalah Indonesia, adalah rakyat yang melahirkan daripada tentara nasional kita, yang kemudian pula ini menjadikan satu kekuatan. Bagaimana ketahanan pangan, ketahanan papan, dan ketahanan sandang ini tidak melupakan sejarah, tidak melupakan daripada sejarah masa lampau karena saksi kehidupan saat ini. Sehingga ya, perlu kita ketahui bersama bahwa kumpulan para petani sawah dan ladang, kalau saat kita ini mau menulis kembali kumpulan para petani ini, namanya adalah ekonomi mandiri dalam konteks kumpulan orang-orang sawah dan ladang. Sehingga kalau karakter ini ditinggalkan, yang berkembang adalah apa? Yang berkembang adalah ekonomi penguasaan tertentu. Sementara produksi dari dahulu kala sampai sekarang ini adalah produksi yang memang dihasilkan dari kekayaan wilayah teritorial daripada agraris kita adalah hutan dan sawah. Tentunya dari sini kita harus melahirkan kembali, menghidupkan kembali yang disebut apa? Yang disebut bahwa kekuatan bisa dihidupkan kembali kalau seperti kita ini kembali kepada masa lampau. Dan saat ini saatnya kita ini tidak melupakan hasil yang dulu melahirkan daripada TNI. Sekarang juga perlu adanya kekuatan yang disebut mandiri, adalah informasi yang kemudian ini dijadikan teknologi intensifikasi kesuburan tanah kita ini kembali kepada penggunaan yang ada di dalam wilayah kita, dan membutuhkan kekuatan yang menjaga, menjadi perlindungan, dan kemudian para petani ini akan berproduksi, bertanam. Kemudian dari apa? Dari yang kita hasilkan, dari apa yang kita butuhkan, itu adalah padi Indonesia, itu adalah buah-buah Indonesia, yang ini tidak bisa tidak. Kalau ini sampai tidak ada yang melindungi, yang akhirnya pupuk yang dibutuhkan dari pupuk kandang kita ini tidak bisa kita gunakan karena tidak ada yang melindungi. Dan begitu pula pupuk yang dibutuhkan zat-zat oleh para petani yang sebenarnya sudah didapatkan dari wilayah para petani juga tidak bisa dimanfaatkan. Karena apa? Kumpulan orang-orang sudah tidak menjadi sistem informasi produksi koperasi atau sistem informasi big data yang semestinya menjadi saksi sejarah masa lampau, sekarang ini tercatat menjadi kendali yang tidak bisa ditinggalkan dalam perisainya adalah bagaimana ya diwujudkan kembali dan dilindungi kembali. Dan ini menjadi apa? Menjadi program yang tidak bisa dilalaikan. Maka apa? Maka saatnya lah kita ini bersama-sama untuk agar supaya teknologi-teknologi intensifikasi wilayah dalam produksi kebutuhan para petani ini kembali lagi dijadikan daripada produksi yang kemudian menggunakan apa? Menggunakan daripada perlindungan. Kalau dulu kumpulan orang-orang saja sudah bisa menjadi satu pertahanan melahirkan barisan yang kuat, ya sekarang ini saatnya kita ini memproduksi sandang pangan dan papan yang semestinya harus ada, dan ini adalah orang-orang hebat daripada petani sawah dan ladang sudah tidak lagi canggung, ya harus kembali keberaniannya seperti dahulu kala. Nah, kalau dahulu karena penjajah melahirkan TNI, sekarang TNI melahirkan ekonomi karena bersama daripada informasi
intensifikasi daripada pertanian tidak keluar dari wilayah kita, yang akhirnya apa? Semuanya daripada para petani sawah dan ladang ini bisa bersandang pangan dari produksi. Kalau dulu tidak mengenal yang namanya produksi perseroan karena tidak dicatat, ya sekarang ini harus dicatat kembali dan dikerjakan kembali menjadi mandiri ekonomi yang mantap, terintegrasi dengan teknologi yang berada di dalam wilayah itu sendiri, sehingga padi, jambu, jagung tetap Indonesia dan menjadikan hasilnya adalah ekspor, karena sudah dahulu kala diakui, apalagi rempah-rempahnya sudah diakui menjadi ekonomi besar masa lampau, sekarang ini tidak menjadi kesulitan. Nah, kalau ketahanan ini dirongrong, ketahanan ini tidak diperhatikan, ketahanan ini tidak diperlukan karena para pak petani ini tidak tahu, masyarakat petani sawah dan ladang menjadi lemah karena meninggalkan ketahanan pondok pesantren, meninggalkan tidak tahunya daripada TNI yang dilahirkan, sekarang tidak menjadi kekuatan para petani sawah dan ladang untuk menjaga apa yang dibutuhkan, yang agar supaya semuanya ini menghasilkan daripada petani yang mandiri sendiri, kemudian apa itu bangsa kita tetap berekonomi yang bermartabat, tidak lagi oleh sesuatu yang sekarang ini seakan-akan pak petani tidak memiliki satu hasil karya besar, dan karya besar ini sekarang menjadi individu, padahal petani sawah dan ladang itu adalah berkelompok, bermasyarakat, berrukun dalam teknologi ketahanan, dalam ketahanan nasional.